ngapain sih malam-malam main sering di rumah saya? Di sini nggak ada ular, Ki. Dewi, perempuan yang ibu bawa ke dalam rumah itu adalah jelmaan ular. Tolong hentikan semua omong kosong ini. Romi mohon sama Mama, izinin Romi mah buat nikah sama Dewi. Romi cinta sama Dewi. Romi, kamu itu sangat keterlaluan. Kamu dengan seenaknya saja mau memutuskan pertunangan kamu dengan Siana itu. Gak apa-apa kok, Rom. Kalau memang itu yang terbaik buat kamu, aku pasti ngerti. Ingat ya Romi, sampai kapanpun aku tidak akan terima kamu menyakiti Yana. Romi teh persis seperti papahnya. Kalau ada yang dituju, gak ada satu orang pun yang bisa ngelarang. Tante teh, semua ini serahin sama Romi. Dia udah memilih kamu daripada Yana. Aku lakukan. Romi mencintai aku dengan sepenuh hatinya. Tapi aku gak bisa nikah sama dia dengan menyimpan semua kebohongan ini. Bagaimana caranya aku bisa kasih tahu Romi siapa aku sebenarnya? Tidak, Dewi. Kamu tidak boleh menceritakan apapun juga kepada Romi. Dia tidak akan mempercayai kamu. Kalaupun dia percaya, dia akan melihat kamu sebagai ular, bukan sebagai manusia. Saya mengerti cinta kamu sama dia, dan saya pun menghargai pengorbanan kamu untuk dia. Kamu beruntung menemukan orang yang mencintai kamu, dan begitu pun sebaliknya. Kalau cinta Romi bisa menyamai cinta ayahmu, pergilah, temui dia, terima takdirmu, dan kamu jaga Romi. Tapi sekalipun kamu tidak boleh menceritakan siapa kamu. Dewi! 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 Kamu harus mencari tahu sendiri. Sekarang, Romi sedang mencari-cari kamu. Dan saya bisa merasakan
kalau dia benar-benar mencintai kamu dengan sepenuh hatinya, pergilah. Temui dia. Pergilah bersama dia. Dewi! Dewi, kamu di mana, Dewi? Dewi, aku tahu kamu cinta sama aku. Dewi! Dewi, tolong jangan tinggalin aku, Dewi! Dewi, tolong jangan tinggalin aku, Dewi. Dewi, kamu kembali, Dewi. Dewi, aku gak bakal tahu apa yang terjadi kalau kamu tinggalin aku. Aku cinta sama kamu, Dewi. Aku juga cinta sama kamu, Rom. Dewi, suara kamu. Suaraku udah kembali, Rom. Suaraku udah kembali, Rom. Aku udah bisa bicara lagi. Pak Darman. Ya, Chef. Ada apa, Chef? Apa? Jadi Romi membatalkan pertunangan sama Yana? Yang betul kamu, Chef? Asep tidak pernah bohong, Pak. Pokoknya tadi suasananya meni heboh pisan. Pokoknya mah riweuh. Ini baru kita yang sangat luar biasa, Chef. Itu artinya sekarang Krisastra sama Yana gak akan bisa menghalangi jalannya aku lagi. Mama! Ma! Ayo! Mama! Ada apa ini? Ma! Mama! Nggak bisa, nggak bisa. Nggak kena, kena. Gemblong puncak ngapain sih? Ganggu aja lagi serius misi ya. Harap, kemana? Ya.
tangan mama halus banget. Iya tuh, mama kan pakai produk Wardah. Wanita Indonesia itu banyak sekali yang pakai Wardah, soalnya harum, lembut, halal lagi. Jadi mama kan awet muda tuh. Iyalah, mamaku kan emang paling cantik sedunia. Tuh Dewi, kamu juga harus ikutin mama. Iya, Rom. Mah, suara Dewi mah. Suara Dewi ada lagi, mah Dewi udah sembuh. Dewi, Teh, kamu bisa bicara? Iya, Bu. Ya Allah, ini teh mujizat, Rom, buat kamu. Ya Allah, alhamdulillah ya. Iya mah, dulu waktu Romi disuruh ngejauhin Dewi kan suara Dewi hilang. Sekarang kita udah bareng-bareng lagi, makanya suara Dewi balik lagi mah. Rom, ini teh benar-benar mujizat buat kalian berdua. Ini artinya kalian berdua memang ditakdirkan bersama atuh. Mama ikut bahagia ya. Sial. Ini nggak berjalan seperti semestinya. Bukan ini yang aku mau. Sepertinya aku harus menjalankan rencana awal untuk membuat Romi segera menemui ajalnya. Romi harus mati digigit ular. Selamat atuh ya. Iya mah. Kalau emang kita ditakdirkan untuk bersama, Romi mau minta restu mah. Aku mau menikah sama Dewi. Tapi Rom, apa itu teh nggak terlalu cepat? Masalahnya kan menikah itu perlu persiapan, nggak seperti kamu teh ngebalikin tangan kamu ya kan? Ya tapi aku dan Dewi nggak perlu resepsi yang gede-gedean mah. Kita hanya perlu menikah di depan penghulu. Dan kalau masalah resepsi itu nggak apa-apa untuk bulan depan atau kapanpun kita siap. Nggak apa-apa mah. Romi udah cinta banget sama Dewi. Romi nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup Romi kalau jauh sama Dewi mah. Mama teh restuin kalian berdua. Mama ikut bahagia. Serius mah? Iya. Selamat ya. Makasih ya mah. Mama bahagia kalau kamu bahagia. Makasih banyak ya Bu Sari. Ibu udah memberikan aku kasih sayang yang lebih. Makasih banyak Bu. Teh akan jadi mantu mama. Kuasa menyertaimu ke dunia, alam pun menyelimutimu. Kau berjanji pada dunia kan menjaga hingga akhir waktumu. Dewiku, oh Dewi kayangan yang penuh cinta, membawa mahkota penuh kasih sayang. Kaulah Dewiku yang penuh cinta, membawa mahkota. Kaulah Dewiku, kaulah Dewiku, kaulah Dewiku. Kaulah Dewiku, kaulah Dewiku. Katanya Teh dan Romi mau nikah sama Dewi nanti malam. Gak dirayain ya? Katanya sih langsung ke penghulu. Bener gak sih Bu? Katanya Teh begitu. Ada Neng Yana. Neng Yana. Dari mana mau kemana Neng? Yana, kenapa nangis? Pasti ada hubungannya dengan Romi dan Dewi, ya kan? Ya udahlah ya. Gak usah bahas mereka lagi. Biarin aja mereka nikah ya. Ingat Yana,
Ayah tidak rela kalau kamu disakiti oleh mereka. Akan ayah buktikan siapa sebenarnya Dewi. Dewi itu adalah ular. Ayo, kamu ikut ayah. Ayah akan buktikan. Ayo. Iya. Ikut. Ayo. Aku harus ketemu Ki Wirya sebelum acara dimulai. Mau ngapain sih ayah kita kesini? Udahlah ya, pulang aja. Kita tunggu dulu. Dewi? Kamu lihat nggak? Ada yang aneh. Dia sudah berpakaian rapi dan siap melaksanakan perkawinannya dengan Romi. Tapi kenapa dia diam-diam menyelinap keluar? Mau ngapain dia ya? Ayo, kita ikutin dia. Bos, mangga tuh bos. Ular ada di sini bos. Ularnya ada di sini. Ada di sini. Bagus. Ini waktu yang tepat untuk menyingkirkan Romi buat selamanya. Ngapain sih ayah? Aku datang ke sini untuk meminta restu menikah dengan Romi, Ki. Yana, kamu lihat. Ayah tidak pernah bohong kan? Dewi? Dewi beneran berubah jadi ular? Ya. Yana. Dewi, saya sudah merestui kamu. Semoga kamu berbahagia hidup bersama Romi dan selalu diliputi cinta kasih. Terima kasih banyak, Ki. Sekarang kamu boleh pergi. Ternyata Dewi itu ular.
Yana, tunggu. Sudah saatnya semua orang harus tahu siapa Dewi sebenarnya. Inilah saatnya. Kamu harus mati, Rom. Kemana ularnya? Kok bisa hilang? Bener nih. Kerjanya si Asep. Sebentar ya, sayang. Kemana sih tuh ular? Bisa berantakan semua rencanaku. Man, Darman, kamu teh ngapain di luar sini? Sama sekali nggak ada apa-apa kok, Bu. Semuanya baik-baik aja. Iya. Ya masalahnya kan ijabnya sebentar lagi. Pak Darman teh kan jadi saksinya, jadi kalau bisa masuk atuh ke dalam sekarang ya. Iya, iya. Baik, Bu. Saya akan masuk. Bagaimana? Apa sudah bisa dimulai? Ya, baik kalau gitu. Jabat tangan saya. Saya terima nikahnya Dewi Permata binti Fulan dengan emas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Di dalam dunia hanyalah engkau yang ku cinta. Engkaulah jiwaku, engkaulah nafasku, tak mungkin dapat ku lupakan. Tutur bahasamu yang penuh kata-kata. Seandainya Jaya masih ada, Hayat pasti akan bahagia lihat aku nikah sama laki-laki yang aku cintai. hatiku menjadi
tapi harus dikeluarin dulu bisanya ya. Ada penawarnya di rumah. Bawa ayah pulang. Ayo, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sasra, ya Allah Ki. Ayah bertahan ya. Ujang, tolong Jang. Ayah bertahan ya. Ayo bawa ke kamar. Jang, bantuin Jang. Ayah bertahan ya. Yana, penawarnya ada di lemari. Di lemari? Lemari, Jang. Gue tidak tahu. Jang, di mana Jang penawarnya, Jang? Saya tuh juga tidak tahu. Di mana ya penawarnya ya? Nggak ada di sini, nggak ada. Nggak ada nih. Jang, di mana sih Jang penawarnya? Jangan astagfirullahaladzim. Ayah bertahan ya. Jang, ayah kenapa Jang? Ayah bertahan ya. Sasra pingsan. Astagfirullahaladzim. Halo dokter. Ya sayangnya, Ma, doain Romi ya, Ma. Mama selalu doain kamu, kebahagiaan kamu. Makasih, Ma. Saya permisi. Dokter. Dok, gimana keadaan ayah saya, Dok? Maafkan saya, meskipun ayah kamu memiliki daya tahan terhadap bisa ular, tapi kali ini kasusnya sangat lain. Maksud dokter? Ayah kamu koma. Gak mungkin, Dok. Dokter tolong bantuin ayah saya, Dok. Saya bersedia ngelakuin apa aja, Dok. Saya bersedia kalau ayah saya harus dipindahin ke rumah sakit, Dok. Yana, kondisinya tidak akan jauh beda. Meskipun ayah kamu dirawat di rumah sakit atau di rumah, keadaannya tidak bisa berubah secara drastis. Tapi keputusannya saya serahkan sama kamu. Kalau memang kamu ingin tetap merawat ayahmu di rumah sakit, silakan saja. Ya Allah. Kenapa keadaan ayah bisa begini? Maafkan saya, Yana. Saya permisi dulu ya. Makasih, Dok. Ayah harus sembuh ya, Yana janji. Ayah harus sembuh ya. Ayah pasti kuat. Aku harus ngelakuin sesuatu. Teh Yana, mau kemana? Kenapa tas itu mau dibawa? Aku harus balas semua perbuatan Dewi terhadap ayah.
Alah si Teteh, kalah tuh yang sabarnya. Minggir. Teh mau kemana? Yana, Tante, permisi tante, saya mau cari Romi, mau ngucapin selamat sama Romi. Romi teh tadi izin mau ke perkebunan sama Dewi. Gitu ya tante. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu, biar saya aja yang nyusulin ke sana. Makasih ya tante ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasian teh Yana. Pasti dia nggak nyangka kalau Romi teh jatuh cinta sama Dewi. Tapi namanya cinta kan nggak bisa dipaksain. Kalau sampai dipaksain teh juga Yana sama Romi nggak akan bahagia. Pokoknya mulai sekarang aku nggak akan biarin kamu sedetik pun pergi dari aku. Aku tuh apa adanya jadi orang. Beneran. Sekarang ini ya, kalau kamu emang beneran sayang sama aku, kamu harus bisa ngejar aku. Woi, maling! Kamu udah maling hati aku. Tunggu pembalasanku, Dewi. Kau telah mencuri hatiku, hatiku. Kau telah mencuri hatiku. Cepet banget ngilangnya. Dewi! Dewi! Mana sih? Dewi keluar dong! Romi, Romi kamu di mana, Rom? 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 Romi? Romi kamu di mana, Rom? Romi? Jawab. Karena kamu udah nyakitin ayah aku. Yana, kamu ngomong apa sih, Yana? Aku nggak ngerti. Aku nggak mungkin nyakitin ayah kamu. Gak mungkin. Aku gak mungkin salah sangka sama kamu. Dewi! Dewi keluar dong!
nyakitin ayah aku. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang udah kamu perbuat. Dia sekarang kamu dan Romi harus tahu semuanya. Kamu itu adalah jelmaan ular. Yana, tunggu Yana. Yana, tolong dengerin penjelasan aku Yana. Yana, aku mohon Yana. Sekarang aku akan lakuin apa yang ingin ayah aku lakuin. Yana, tolong dengerin penjelasan aku dulu Yana, jangan. Yana, tolong jangan. Dewi. Dewi. Aku sudah tidak bangun. Meninggal. Meninggal. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Nggak mungkin, ini pasti cuma mimpi. Aku tahu kamu pasti nggak percaya. Tapi inilah keadaannya. Kamu harus percaya, Romi. Ini yang dari dulu ayah aku ingin ungkap sama semuanya. Tapi ayah aku nggak pernah berhasil. Ini nggak mungkin. Dia istriku, dia bukan jelmaan ular. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Romi, maafin aku. Aku belum sempat jelasin semuanya ke kamu. Padahal kamu sekarang udah jadi suami aku, Rom. Maafin aku, Rom. Maafin aku. Romi! Romi! Sial. Rencanaku berantakan semua. Romi? Mau ngapain dia? Sepertinya rencanaku masih bisa dilaksanakan. Ini saat yang paling tepat, Rom. Buat ngabisin
kamu jangan sampai tidak berhasil sama tugas yang saya berikan sama kamu. Jangan sampai gagal. Dengan ini, penyamananku pasti tidak akan ketahuan. Gimana aku pusing saya, Mas. Allah, gimana ya? Jadi semua ini memang benar kan?